Di utara Jakarta, kampung muka tumbuh di antara rel kereta dan padatnya kota. Di sini, banyak keluarga hidup dari pekerjaan harian. Tidak pasti, tidak tetap. Bagi sebagian anak muda, pilihan seringkali terbatas. Sekolah bukan hal yang mudah. Melanjutkan pendidikan sering terasa jauh. Namun, di tengah keterbatasan itu, masih ada harapan yang dijaga. Sebelum beasiswa hadir, mereka sudah berjuang. Berjuang untuk tetap sekolah, berjuang untuk punya masa depan yang berbeda. Tantangannya nyata. Biaya pendidikan, akses belajar, lingkungan yang tidak selalu mendukung. Jadi sebelum menerima beasiswa ini, saya itu kesulitan dalam hal keuangan untuk melanjutkan pendidikan jenjang SMA ya Kak, karena nggak ada uang untuk melanjutkannya. Terus juga pengen di DO juga kan, karena tunggakannya banyak tuh. Tantangan terbesar saat itu aku bingung pengen lanjut sekolah lagi atau kerja gitu kan, karena juga satu sisi pengen ngejar pendidikan, satu sisi juga pengen gak nyusahin orang tua juga gitu. Sebelum menerima beasiswa, biasanya tuh kalau buat les gitu agak susah nyari dananya gitu Kak, sedangkan kan kakakku pun kerjanya juga masih kayak ngojek di luaran gitu kan. Jadi kalau buat les masih mikir-mikir dulu deh karena belum ada biaya. Tantangan terbesar saat itu ya itu sih Kak, yang biaya les tadi, karena kan juga udah mau kelas 12 ya, mengingat pelajaran di sekolah tuh bener-bener kadang tuh kayak gimana ya, masih ada yang aku bingung gitu, jadi perlu bimbel tambahan, apalagi juga buat nempuh pendidikan selanjutnya. Kondisi sebelum menerima beasiswa kawan pegadaian ini, karena memang di kampus ada skema cicilan, saya harus mengambil skema cicilan agar pembayarannya itu lebih bertahap. Jadi setiap bulan saya tidak dibebankan dengan nominal yang langsung besar. Kemudian saya juga selama 2 semester saya mencari-cari info tentang seperti pekerjaan atau lowongan-lowongan yang bisa dilakukan sambil kuliah, seperti dari Kaprodi sendiri. Kaprodi saya juga ada untuk lowongan pekerjaan. Kemudian kemungkinan saya juga sempat mencari-cari info agar bisa menjadi asisten dosen seperti itu. Kondisi saat itu sebelum menerima beasiswa ini cukup fight untuk mencari dana ya sekali selain untuk kuliahnya, karena saya juga sambil bekerja tentunya dan juga punya keluarga, otomatis saat itu saya harus berbagi dengan pos-pos keuangan keluarga. Jadi cukup complicated karena saya juga harus berjuang untuk mencari tutupan pengeluaran biaya untuk kuliah saya. Kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Namun, ketika kesempatan itu datang, mereka memilih untuk mengambilnya. Jujur saat itu aku kayak mendapatkan harapan baru untuk melanjutkan pendidikan kan, karena emang dari awal pengen melanjutkan pendidikan tanpa membebankan orang tua. Yang aku rasakan setelah menerima beasiswa ini, aku merasa lebih termotivasi untuk belajar karena kan udah dikasih kesempatan, jadi nggak boleh nyanyain. Tentunya saya senang sekali karena kesulitannya yang saya rasakan itu sudah lebih ringan daripada yang sebelumnya. Kemudian di sini juga ternyata bukan cuma mendapat beasiswa, saya juga menjadi relawan sehingga saya bisa mendapat banyak hal baru ketika mendapatkan beasiswa kawan pegadaian ini. Saat dapat info itu sih Masya Allah ya, senang banget pastinya karena otomatis case tersebut bagi saya udah terselesaikan sehingga saya juga bisa lebih fokus ke kuliah saya. Jadi udah tidak terbagi-bagi lagi fokusnya. Beasiswa ini bukan hanya tentang bantuan biaya. Ini tentang membuka akses pada pengetahuan baru, tentang memahami isu lingkungan, tentang mengenal konsep green jobs,
tentang melihat bahwa masa depan bisa dibangun dari solusi, bukan masalah. Jadi setelah mengikuti rangkaian kegiatan ini, cara pandangku terhadap mengatur keuangan itu jadi berubah. Jadi kayak lebih bisa mengatur dan nggak boros-boros lagi ya. Jadi lebih menghargai uang aja sih gitu. Selama berada di program ini, aku bisa ngerasain belajar ekoprint, terus menanam dari kompos-kompos gitu. Kalau dari ekoprint itu kita mengurangi limbah gitu, jadi kita ngeprintnya pakai media daun, terus kayak gitu kan juga nanti hasilnya bisa jadi wirausaha juga. Ya, rangkaian program yang sudah dilewati kan ada banyak banget, itu dari green jobs, dari banyak banget cara-cara kayak menjaga lingkungan, untuk lebih menghemat bahan bakar, sampai kita diberikan pelajaran untuk bisa menanam pohon, gimana caranya menanam pohon menggunakan pupuk kompos dan segala macam. Itu memberikan saya untuk lebih mencintai lingkungan, mendapat insight baru tentang hal-hal yang tadinya saya mungkin hanya tahu dasarnya saja, tetapi kemudian ketika saya melakukannya sendiri, saya lebih oh ternyata seru ya begini, oh ternyata lebih dekat dengan lingkungan itu baik dan bisa berdampak kepada masyarakat, kepada lingkungan di sekitar kita gitu. Kalau ilmu tersebut sebenarnya Masya Allah ya, itu ngebuka wawasan banget. Terutama kan hal itu juga relate ya sama jurusan kuliah yang saat ini saya ambil terkait dengan ilmu lingkungan. Jadi kalau untuk di masyarakat di sini kalau bisa diimplementasikan itu bisa, mudah-mudahan sih langkah awal untuk membentuk habit mereka, terutama lebih ke eco-green seperti itu ya. Dan kalau saya sendiri kan pengabdian saya lebih di pasar-pasar DKI. Nah itu memang challenge terbesar dari orang-orang yang bekerja di K3L itu, terutama masalah lingkungan adalah membentuk habit. Nah ya semoga itu bisa diterapkan. Perubahan tidak selalu besar di awal, tapi selalu dimulai dari satu langkah kecil. Dari satu pengetahuan baru, dari satu keputusan untuk bertindak. Mereka mungkin tidak bisa memilih di mana mereka memulai. Namun, mereka mulai menentukan arah mereka sendiri. Dengan kesempatan yang ada, dengan ilmu yang mereka dapat, dan dengan pilihan untuk terus melangkah. Karena masa depan tidak datang begitu saja. Ia dibentuk, dipelajari, dan diperjuangkan.